Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nama ini begitu populer sebagai tokoh pengembang agama Islam di Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir tanggal 10 April 1875 Masehi. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia di samping Muhammadiyah. Asal-usul dan keturunan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak dapat dipisahkan dari riwayat Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Islam Demak. Silsilah keturunannya sebagaimana diterangkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menunjukkan bahwa leluhurnya yang tertinggi ialah neneknya yang kedua, yaitu Brawijaya VI. Ada yang mengatakan bahwa Brawijaya VI adalah Kartawijaya atau Damar Wulan. Dari perkawinannya dengan Putri Campa, lahirlah Lembu Peteng atau Brawijaya VII. Silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai dari Sunan Giri dapat diurutkan sebagai berikut. Mulai dari Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri, Abdurrahman Jakatinggir, Abdul Halim Pangeran Benowo, Abdurrahman Pangeran Samhud Bagda, Abdul Halim, Abdul Wahid, Abu Sarwan, Kiai Haji Asy'ari Jombang, dan hingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semasa hidupnya, beliau mendapatkan pendidikan dari ayahnya sendiri, terutama pendidikan di bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan literatur agama lainnya. Setelah itu, beliau menjelajah menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren, terutama di Jawa, yang meliputi Sone, Siwilan Buduran, Langitan Tuban, Demangan Bangkalan, dan Sidoarjo. Ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa terkesan untuk terus melanjutkan studinya. Beliau juga berguru kepada Kiai Haji Ya'qub yang merupakan kiai di pesantren tersebut. Kiai Ya'qub lambat laun merasakan kebaikan dan ketulusan Hasyim Asy'ari dalam perilaku kesehariannya, sehingga kemudian ia menjodohkannya dengan putrinya Khatijah. Tepat pada usia 21 tahun 1892 Masehi, Hasyim Asy'ari melangsungkan pernikahan dengan putri Kiai Haji Ya'qub tersebut. Pada tahun 1892 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmatullah, Syekh Soleh Bafadol, Said Abbas Maliki, Said Alwi bin Ahmad As-Saqaf, dan Said Husain Al-Habsyi. Tepat pada tanggal 26 Rabiul Awal 120 Hijriah, bertepatan 6 Februari 1906 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Oleh karena kegigihannya dan keikhlasannya dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan, dalam beberapa tahun kemudian pesantren relatif ramai dan terkenal. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi mendirikan Nahdlatul Ulama bersama dengan kiai-kiai lainnya. Organisasi keagamaan ini pun berkembang pesat dan pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga semakin besar. NU berperan besar bagi pengembangan Islam ke desa-desa maupun perkotaan di Jawa. Sebagai orang yang berpandangan luas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bersifat toleran terhadap aliran atau pendapat yang berbeda dengan konsep dan pemikirannya. Ini dibuktikan dengan akrabnya beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Beliau mengutamakan persatuan dan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perpecahan di tubuh umat Islam. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditangkap tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian beliau dibebaskan melalui perjuangan anaknya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim.
setelah Indonesia merdeka, melalui pidato-pidatonya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada suatu hari di awal abad ke-20, salah seorang santri datang ke Tepu Ireng, Jombang untuk mengadu. Santri itu bernama Bashir dari kampung Kauman, Yogyakarta. Kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, panutan mutlaknya itu, Bashir mengadu tentang seorang tetangganya yang baru pulang dari mukim di Mekah, yang kemudian membuat odo-odo aneh sehingga memancing kontroversi di antara masyarakat kampungnya. "Siapa namanya?" tanya Kiai Hasyim. "Ahmad Dahlan," jawab Bashir. "Bagaimana ciri-cirinya?" tanya Kiai. Santri yang bernama Bashir tersebut kemudian menggambarkannya secara jelas ciri-ciri orang yang dipandang buat odo-odo tersebut. "Oh, itu Kang Dahlan," Kiai Hasyim berseru gembira. Ternyata orang yang dimaksud Bashir, beliau sudah mengenalnya. Ternyata dia teman semajelis beliau dalam pengajian-pengajian Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi di Mekah. "Tidak apa-apa," kata Kiai Hasyim. "Yang dia lakukan itu ndalan atau ada dasarnya. Kamu jangan ikut-ikutan memusuhinya. Malah sebaiknya kamu bantu dia." Santri Bashir patuh. Maka ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Bashir adalah salah seorang tangan kanan utamanya. Dan kelak di kemudian hari, Kiai Bashir mempunyai putra yang kemudian menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Ashar Bashir. Masya Allah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah berkiprah cukup lama di dunia pengabdian agama, baik berdakwah, mengajar, memimpin Nahdlatul Ulama, dan membela umat, akhirnya beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tepu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dan dapat meneladani sifat dan perjuangan beliau terhadap agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.